Mengapa Samudra Pasifik dahulu disebut Lautan Teduh? Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya ya. Halo guys, pernah dengar istilah Lautan Teduh? Tentu bagi kaum milenial dan generasi Z, frase atau terminologi Lautan Teduh sepertinya asing atau kurang familiar. Tetapi bagi generasi baby boomers dan generasi X tentu sudah tidak asing lagi. Ya, Lautan Teduh merupakan salah satu bukti circumstance evidence atau bukti keadaan yang tertinggal pada masa kejayaan nenek moyang kita di era kegemilangan Nusantara tempo dulu. Entah sejak kapan istilah Lautan Teduh dihilangkan serta menghilang tak terdengar. Bahkan jejak digital pun seperti lenyap. Namun apabila searching di Google, memang akan ditemui kalimat Lautan Teduh, namun ada kata atau dalam penjelasannya, yaitu Samudra Pasifik atau Lautan Teduh. Jadi jelas ya guys, dalam peta dunia tempo dulu, Samudra Pasifik itu dulunya disebut Lautan Teduh. Silahkan bertanya pada ibu bapaknya masing-masing yang merupakan baby boomers dan generasi X. Nah, sejak kapan berganti nama menjadi Lautan Pasifik memang belum ada literatur menjawab pasti, meski secara arti tidak berbeda. Iya, Pasifik asal kata dari Pacifico ini adalah bahasa Spanyol, artinya tenang. Menurut beberapa referensi, ada penjelajah Portugis bernama Fernando de Magalhães menyebut istilah Pasifik karena ketika melintas di Selat Magalhães menuju Filipina, ia merasakan ketenangan saat mengarungi samudra tersebut. Dan istilah teduh itu sendiri jelas mengacu pada kosakata bahasa Indonesia yang artinya tenang, damai, atau ayem. Guys, Lautan Teduh mencakup sepertiga bumi loh. Ia terbentang 19.800 km dari Indonesia sampai pesisir Kolombia. Terletak di antara Asia dan Australia di sebelah barat, Amerika di sebelah timur, Antartika di sebelah selatan, dan Samudra Arktik di sebelah utara. Luar biasa ya guys. Lautan Teduh berisi sekitar 25.000 kepulauan, lebih dari jumlah kepulauan di lautan manapun di dunia. Pertanyaannya, kenapa kosakata teduh yang jelas dari bahasa Indonesia dijadikan nama samudra yang luasnya sepertiga bumi? Hai guys, masih ingatkah era Medang Kamulyan dengan raja yang terkenal bertitel Ratu Boko? Silahkan diputar ulang di YouTube tentang siapakah bangsa dan ras yang paling unggul di muka bumi. Nah guys, singkat cerita, Nusantara dahulu jelas merupakan bangsa bahari yang memiliki pelaut atau angkatan laut tangguh. Kenapa? Karena terbukti memiliki wilayah kekuasaan hingga Afrika, Thailand, Hawaii, dan seterusnya, hingga samudranya pun memakai istilah teduh, yaitu kosakata dari bahasa Indonesia. Nah, menyoal kembali diksi teduh di atas bahwa bahasa Indonesia selain berasal dari Melanesia juga dari bahasa Melayu pasaran. Ini terungkap pada Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan. Intinya bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia. Menurut Wikipedia, ia mencakup sejumlah bahasa yang saling bermiripan yang dituturkan di wilayah Nusantara dan Semenanjung Melayu. Sebagai bahasa yang luas pemakaiannya, bahasa ini menjadi bahasa resmi di Brunei, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan menjadi bahasa kerja di Timor Leste. Iya, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa pergaulan bagi perdagangan dan hubungan politik di Nusantara sejak 1500-an lalu. Faktor migrasi juga turut memperluas pemakaiannya loh. Selain digunakan di negara-negara yang telah disebut tadi, bahasa Melayu dituturkan pula di Afrika Selatan, Filipina Selatan, Myanmar Selatan, sebagian kecil Kamboja, hingga Papua Nugini. Bahasa ini juga dituturkan oleh penduduk Pulau Christmas dan Kepulauan Cocos yang menjadi bagian Australia. Jadi jelaslah bahwa bahasa Indonesia sesungguhnya telah ada atau being yang reality dan berada atau existence sejak dulu kala dan digunakan sebagai bahasa penghubung oleh beberapa negara.
maka menjadi masuk akal ketika samudra di sekitar negara-negara dimaksud bernama lautan teduh. Ini bukan cocok logi atau gotak-gatuk mantuk, tetapi bukti keadaan atau circumstance evidence yang mengatakan demikian. Jelas ya guys, bahwa nenek moyang kita serta bahasa kita adalah bangsa unggul dan perkasa. Bahasanya pun menjadi bahasa penghubung. Oleh karena itu, kita tidak pantas bersikap kerdil dan minder terhadap bangsa luar. Thanks to watching.